Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil istiqomah biniyatil qabul biniyatil barakah. Nawaitu kama mana wasalafuna sholih ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ala mana wasalafuna sholih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli kubur jamaah rakimanis wa usulihim wa furihim lahumul Fatihah. Walijami'i ahli kubur min ahli Abdul Jalal wa Abdul Wahhab minutin wa mantufina fi hawalaihim wa ahlina wa ahlikum wa ila jasadi wa ruhi abi wa ummi wa syuhri wa zawjadi wa bni Abdullah Muhammad Faqi wa Abdurrahman Ali Ahmad wa binti wa lijami khwana wa khwana wa dalamidana khawasatan lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu dan mbah-mbah yang saya muliakan, tenang, sing mbah-mbah tenang, mbah-mbah tenang. Masya Allah. Ini yang ti, keren. Pagi ini kita akan belajar 3 materi ya, ibu-ibu. Yang pertama adalah tentang bab wakalah, yang kedua bab aliyah dan bab syirkah. Wakalah niku akad menitipkan, mewakilkan. Kalau ariyah niku akad pinjam meminjam. Yang ketiga syirkah niku akad apa? Kerja sama. Kita harus benar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa abitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang kadang-kadang tidak menarik dikaji niku nggih materi-materi ngeten iki. Padahal ini yang selalu kita pakai, mewakilkan. Kamu Pak Gojek belikan saya ini. Nah itu nanti bagaimana harusnya akadnya biar menjadi halal dan sah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ahkamil wakalati wahiyya bi fathil wawi wa kasriha fil lughati at-tafwid. Secara bahasa wakalah itu adalah maknanya itu adalah yaitu memasrahkan. Secara syarak wakalah itu adalah tafwidus syai', yaitu memasrahkan sesuatu kepada orang lain dengan catatan dan aturan tertentu. Jadi enten dirilah nih, maka nggak boleh yang itu, Pak tolong saya belikan roti, ternyata dia membelinya permen, nggak boleh, hukumnya haram. Pak saya tolong belikan gandum, ternyata belinya adalah jagung, maka tidak sah. Jadi kan boleh doman, boleh menuntut. Nah saya pesennya ini kok kayak begitu, ya, seperti itu. Atau jenengan meminjamkan sesuatu. Pak saya minjem mobil ya, minjem motor Pak ya. Untuk mana? Mau jagung dengan istri saya pertama, ternyata jenengan kok jagungnya dengan istri kedua, hukumnya haram. Kecuali kalau istri kedua di dalam kitab ini ya, kecuali kalau istri kedua bobotnya itu sama atau lebih ringan daripada istri pertama, boleh. Kita dibahas ayo ulama ya mikir kan bobot istri kedua harusnya bobotnya lebih ringan dari istri pertama. Biasanya boten ya, istri pertama nolongso. Boten insyaallah jamaah berikut boten ada sipur poligami amin ya. Kayak boten riyen bacakan surat Al-Kautsar ketika sahur. Kesannya suaminya setia. Wa kullu ma jaza lil insani atasarruf bihi bi nafsihi jaza lahu ayyakila fihi au yatawakkala. Jadi
setiap apapun yang boleh jenengan lakukan sendiri maka boleh diwakilkan kepada orang lain, boleh. Contohnya jenengan tumbas beras kan boleh, tapi maka boleh diwakilkan. Tapi kalau tidak boleh diwakilkan maka nggak boleh. Misalnya begini, jual beli babi kan nggak boleh, maka mewakilkan beli babi hukumnya haram gitu. Makanya dalam teori pidana nasional, orang yang menjadi misalnya di bandara ternyata ada orang nitipi narkoba, kan kita walaupun kita nggak tahu tetap kena pidana. Makanya tentang ini bandara hati-hati, karena dalam teori fikih juga sama, tahu nggak tahu jenengan dititipi sesuatu maka itu adalah menjadi konsekuensi ilmu fikih. Walaupun jenengan nggak tahu maka tetap hukumnya haram, tetap kena akibatnya. Hati-hati. Wal wakalatu 'aqdun jaizun wa likulli minhuma fasquha mata syaa wa tanfasikhu bi mauti ahadihima. Jadi wakalah ini adalah akad yang diperbolehkan, akad wakil mewakilkan itu akad yang boleh. Boleh kapanpun dibatalkan dan boleh kapanpun kemudian dimulai. Dan ketika salah satu meninggal dunia maka akadnya itu batal. Wa tanfasikhu bi mauti ahadihima. Nggak bisa nggak bisa diwariskan Pak, nggak bisa. Harus akad baru. Jika bapak mertua saya meninggal, kemudian punya toko tenggene Singosaren, ya akadnya harus baru. Karena ketika meninggal itu berarti terjadi faskhul akdi, rusak akadnya harus diulangi lagi. Paham ya? Seperti itu. Wal wakilu aminun. Jadi wakil itu harus orang yang bisa dipercaya, nggak boleh sembarangan. Fi ma yaqbiduhu wa fi ma yasrifuhu. Jadi secara fikih tidak boleh mewakilkan sesuatu kepada yang tidak ahlinya, nggak boleh. Misalnya jenengan mewakilkan untuk menjadi narasumber tentang ilmu farmasi, tapi ternyata wakilnya adalah ahli ekonomi, maka tidak boleh, hukumnya haram seperti itu. Seperti itu. Dan harus berakal. Jadi pertanyaan begini, misalnya Pak, saya minta tolong kepada anjing saya untuk mengantar sesuatu ketika jual beli sana betul. Kalau sejauh di dalam kitab ini betul haram hukumnya. Hewan kan tidak berakal, berarti tidak boleh menjadi wakil. Jadi kalau ada orang yang berbisnis menggunakan hewan sebagai wakilnya maka hukumnya tidak boleh. Walat manu illa bitafrid. Tidak wajib untuk menanggung kegagalan kecuali dengan sengaja atau dengan sembrono. Misalnya jenengan kalau menjadi wakilnya seseorang, yo tolong aku bangun ke rumah yo, di kontraktor misalnya. Dia sudah membangun sesuai dengan aturan, bangunannya sesuai, semuanya sesuai, tapi ternyata kalau tetap rusak, maka dia tidak wajib menanggung. Pak, kalau ternyata yang si fulan bosnya nggak percaya bagaimana? Maka sudiko ilal qudot, dibawa ke pengadilan. Nah pengadilan ini bagaimana? Hakim harus memutuskan. Maka sudiko biyaminihi. Ketika si pembangun wakilnya tadi sumpah, berani sumpah, maka wakilnya tadi dianggap bebas dari tuduhan. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ngeten, jenengan misalnya menjadi wakil, Bu, aku tukok ke nganu ya, tukok ke Lombok tenggene pasar, bon. Dan gitu sesuai tumbas Lombok saya sesuai dengan aturan. Ketika pulang ternyata membusuk, maka jenengan tidak berhak untuk bertanggung jawab kebusukan tersebut. Cuman ketika si fulan tadi gak percaya, orang percaya aku mesti kulit gosok sama kono. Nah, niki jenengan boleh tarafu ilal hukama, boleh ngajukan ke pengadilan. Lah hakim mana yang dibenarkan? Yang benar adalah yang berani sumpah. Dan yang sumpah yang paling utama adalah yang wakilnya. Demi Allah, saya sudah beli Lombok sesuai dengan yang diinginkan. Kalau sudah berani sumpah, subdika biyaminihi, maka dimenangkan sang wakil. Ibu. Makanya mempercayai orang itu jangan sembarangan. Karena di pengadilan pun kalah jenengan nanti ketika si wakilnya tadi sumpah. Dikatakan wala juzu ayyabi'a wa yashtari illa bisalah sati syara'id. Tidak boleh menjual mengatasnamakan dirinya dengan kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama adalah niki dropship ya, dropship, masuk ke dropship ini. Soalnya beberapa ustadz itu Bu, ini ngapunten menghukumi dropship niku haram. Kenapa kok haram ibu-ibu? Logikanya apa? Menjual
sesuatu yang belum menjadi miliknya. Paham ya? Tapi nak kula mboten, nak kula lebih cenderung karena dropship gini loh. Ahli fikih ekonomi itu harus bijaksana. Kalau itu sudah menjadi amrun mahdhur, wis berlaku di mana-mana, kabeh yang wong yang menungui, maka lebih baik jangan diharamkan. Cari akad yang cocok dengan itu. Paham ya? Saat ini bank, masa kita mau mengharamkan bank? Tega-tega nih, kalau bank diharamkan semua haram kan? Kalau bank dianggap riba, wa ghubaruha wa rihuha, kira-kira pegawai Miyoko nih, Miyako nih, itu pegawai nih, pasangan Miyako nih kira-kira digaji pakai bank kan? Semua pakai bank, pasti transfer. Lah kalau kita menjustifikasi bank riba, wah jadi haram semua. Kipasan ini haram itu kita anginnya. Makanya pulau mencari berpendapat ya sudahlah, bank itu kita niatnya nanti wadiah, penitipan uang, masalah balik ternyata ada tambahannya, itu bisa diniati sodako atau yang lain. Selama di awal tidak ada akad untuk pengen menambah, maka boleh-boleh saja. Bang, sami. Kalau jenengan menggunakan teori, menjual barang yang belum miliknya haram, jelas haram. Kan Nabi hadisnya sahih. Cuman kalau pakai teori ini, menjual barang milik orang lain dengan akad perwakilan, maka boleh-boleh saja. Napa kula dropshipnya? Kula dropshippernya menjual barang milik supplier, paham ya? Lah, kula niku tidak pernah mengatakan ini barang saya. Saya hanya menjadi wakilnya supplier, menjualkan barang kepada pembeli. Nah, niate menjadi wakil, maka tidak dihukumi haram. Paham ibu-ibu? Cuma ada syaratnya. Yang pertama adalah menjualnya harus dengan harga yang diketahui sama supplier. Misalnya ngeten, jenengan sebagai pembuat sambal, ternyata ada orang yang mendropshipkan sambal itu. Jenengan bilang, Bo, ini nganu ya, Bo, harganya 100.000. Cuman sampai jipuk berarti 90.000. Maka jenengan harus tahu berapa Bo ini menjual. Itu namanya dropshipper dan itu sah-sah saja. Paham ya? Sah, berarti sah. Tapi kalau nganu dia menjual dengan harga yang tidak cetol, maka itu tidak boleh, haram hukumnya. Gak masuk ke sini nanti, paham ya? Nah, biasanya pengalaman pulau sudah ada ini ya, kayak haji itu misalnya harganya 200 juta, maka ketika si fulan itu menjadi dropshippernya, maka dia hanya memberikan 150 juta. Biasanya ada harga standarnya. Yang kedua harus tunai, nggak boleh nyicil. Jadi kalau dropshipper ini nggak boleh nyicil, harus tunai. Yang ketiga menggunakan mata uang yang berlaku di tempat tersebut. Oke, ini masalah akad perwakilan. Yang kedua sekarang akad yaitu syirkah ibu-ibu, akad kerja sama. Kerjasama kita nakati betul sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jenengan kerjasama tentang nopo niku harus sesuai dengan aturan syariat. Wali syirkati khumsu syara'id. Kerjasama itu boleh Bapak Ibu dengan 5 syarat. Yang pertama, antakuna ala naddin minad darahim wad dananin. Kudu cetha. Barang yang dikerjasamakan itu harus bisa diuangkan dan harus bisa standar dengan mata uang setempat. Paham ya? Ya kita kerjasama yuk, apa? Pokoknya bareng-bareng ngopeni sapi, nanti soalnya untungnya berapa? Pokoknya berapa terserah, nggak boleh, harus setok. Sapimu loro, sapiku telu. Sapiku loro, sapiku 4, berarti apa? Saya dapat 2, kamu dapat 2 kali lipat untung daripada saya. Jadi harus setok. Nggak boleh pokoknya, yang penting laku sih, betul asal, ya. Dalam fikih haram seperti itu, sebenarnya laku sih. Bu, Pak, kalau misalnya kita beli di warung Pak, ambil sendiri, bayar all you can eat. Bagaimana? Kalau dulu all you can eat sebelum mikir dalilnya tak haramkan. Haram apa ya? Haram. Karena membeli sesuatu dengan harga yang gak jelas itu tidak boleh. Maka solusi kulo ngeten, ketika all you can eat kulo ngeten, Bu, saya maaf dulu, setelah itu terus tak bayar. Bu, saya tadi beli ini tak bayar 100.000. Boleh kalau boleh. Jadi kalau bayar 100.000,
kemudian yang dimakan belum jelas, maka tidak boleh karena bisa doror. Jadi kan ketika sudah bayar 100.000, loro weteng, nah ini sakit perut, berarti kan 1 jamnya hilang nanti. Atau jadi doror. Tapi kalau biasanya bayarnya di akhir, bener apa bayarnya di akhir. Kayak di Taman Sari itu kan sami. Taman Sari itu kan ngambilnya sesukanya, bayarnya nggak jelas itu menurut saya Taman Sari itu. Nah ini, jadi harus cetok jenengan itu kerjasamanya apa dan harus kerjasamanya bisa diuangkan. Yang kedua, wa yattafiqu fil jinsi. Yang kedua adalah kerjasamanya harus sama. Jadi kita bisa sama ternak, yuk ya saya sapi, kamu kambing, nggak boleh, harus sama-sama sapi. Okay. Kemudian yang ketiga, wa ayyakhlito al-malaini. Barangnya harus campur. Kalau bisa kerja sama sapi, sapi ini butuh satu kandang. Itu. Wa ya'dana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarrufi. Harus mengizinkan lawannya atau harus mengizinkan temannya untuk melakukan tasarruf, yaitu memanfaatkan barang tersebut. Betul, harus diizinkan. Wa yakuna ribu ala niki sing ngapunten nggih. Kalau kita itu menggunakan konsep bank, menggunakan teori syirkah, teori mudarabah atau murabahah, ini syarat ini yang tidak terpenuhi. Apa? Wa yakuna ribu wal khusran ala qadril malaini. Untung dan rugi harus ditanggung bersama. Kita nak jenengan nyambut arto teng bank Bu, yang ngapunten nggih bank syariah. Jenengan pakai untuk berusaha. Rugi. Kira-kira kenapa jenengan dikurangi? Nah, ini yang sering kalau pertanyakan di bank syariah. Kalau kita menggunakan akad mudharabah musyarakah, maka ini harus diterapkan. Apa? Nah, coro, kan? Disurvei, oh ternyata ampun bulan ini saya untungnya cuma 2 juta. Oh ya sudah, cicilan kamu sekarang nggak usah 5 juta tapi cukup 2 juta. Kudu ngoten kudu nih. Ayo bosan. Makanya kalau bang yang ngapunten, kalau tetap menggunakan teori sing kula taat maca acara dengan sekitar 2 tahun yang lalu. Apa? Pokoknya kalau nitipke barang tengene bang gitu, bon. Pokoknya kalau buat niat apa-apa. Ketika dikembalikan kok ternyata ada tambahan, diniati sedekah. Niku sing kula nggih. Karena teori ini kalau mentang-mentangkan ke seluruh dokter-dokter nggak jauh. Teori. Kalau misalnya bank syariah itu untung rugi ditanggung bersama, baru dia usah. Dan saya kira tidak ada madhab yang tidak seperti ini. Namanya kerjasama itu butuhnya untung rugi ditanggung bersama. Betul. Misalnya jenengan itu menitipkan uang 1 miliar di bank syariah, kan 1 miliar setahun sekitar 7 juta gitu. Ngomong jenengan peduli, mas, bank syariah ini untung atau rugi? Jangan nggak peduli. Karena jenengan tidak peduli, maka berarti untung rugi selama ini tidak ditanggung bersama. Nah, jenengan pokoknya aku sebulan kudu untuk bunga ya betul tambahan atau syirkahnya lah bahasanya betul halus itu 3 juta. Dan dia nggak pernah tanya berarti ini untung atau tidak kan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu walikulli wahidin minhuma fasquha mata syaa wa mata ahaduhuma batulat. Jadi akad syirkah ini harus diperbolehkan untuk dibatalkan kapanpun. Kudune ngoten. Jadi nggak boleh misalnya pokoknya tidak boleh kita berhenti kontrak, nggak boleh. Negara kita kontrak dengan Inggris, Amerika 30 tahun ibu-ibu ya. 2 tahun. Jane lagi. Nah, Freeport itu kita kuasai sendiri Bu. Jenengan boten usah nyambut damel per bulan digaji 3,7 karo 20. Nah, hitungannya Pak Mahfud MD 20 juta rupiah. Nah, hitungan kula 11 juta rupiah. Jane. Nak Freeport kita kuasai sendiri. Tapi tidak kalau ini kontraknya kok yang kurang menguntungkan. Kita tuh hanya dapat sekitar 5% loh. 5% tak hasil Freeport. Dari TNT, dari blok Natuna, dari blok Cepu. Tambah kita kata ibu-ibu. Nah, kita itu kan tambahnya banyak nikel, ada tembaga, ada minyak, emas dan kita tuh suki. Kata ini loh guru minyak toh. Ini kamu tuh kata guru minyak toh. Sampai saking sugi
damel aturan mantaza wajah arbaan sopo wong lanang nikah karo bojo papat maka setiap warganya, setiap istrinya dapat satu mobil, satu rumah, satu pembantu, anaknya gratis sampai S3. Tiap bulan digaji 11.500.000 rupiah. Padahal namun gak ada minyak tok loh bu. Jane ini guru jane. Jenengan ikhlas ya. Semoga dengan kita sedekahkan ke Amerika ya. Itu nanti Amerika dapat banyaknya masuk Islam atau nawalah. Konten-konten lah ya, aku sebutan daripada lorati. Jadi dia nanti mikir nih, iya kita kaya kok bayar pajak nih. Nah, gitu. Padahal Abu Dhabi ini udah saya bangun Zayed. Nanti saya jam 10 maksimal nih. Abu Dhabi ini loh, saya bangun Zayed. Niku masya Allah gur tambahnya gur minyak tok nih. Iso sesugi itu, Qatar dia sesugi itu. Kita yang punya minyak, punya nikel, punya tembaga, punya emas, tapi dia tasik gak ada utang. Utang kita ibu. Yang saya gak ada utang niku hubungannya Ustaz Jabal. Man yukrohu bisa bebiting, sopo sing uripe nelongso mergo kakek utang, dua hu mustajabah. Hubungannya mustajabah. Negara kita itu sekarang utangnya bu, niku alhamdulillah tinggal 7.000 triliun. Nah, saya ingin mengatakan gini, jadi kontraknya itu Pak, apakah kontrak itu salah? Secara syirkah itu salah nggak? Benar, karena yang saat itu tanda tangan, presiden tanda tangan. Indonesia dapat 10% hasil layanan luar negeri. Kita sudah tanda tangan, gitu pun secara fikih sah itu halal. Kecuali kalau rekontrak atau nasionalisasi, tapi mungkin dimusuhi biasanya katanya. Terus negara Bosnia itu gara-gara melakukan nasionalisasi dimusuhi oleh negara-negara dunia. Paham ya? Jadi kalau ingin jawab gitu, apakah secara syariat itu kontrak itu batil? Tidak batil, karena saat itu disetujui oleh pemerintah dan pihak luar negeri. Sah, walaupun kita dapatnya memang agak sedikit rugi ya. Kemudian yang ketiga adalah menitipkan barang ibu-ibu. Menitipkan barang ini tidak sembarangan, okay? Jadi kalau dapat menjadi penitipan barang, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, wa kullu ma yumkinul intifa' bihi ma'a baqa'ihi jazat i'aratuhu. Setiap apapun yang bisa diambil manfaatnya dan tetap, maka boleh disewakan. Paham ya? Motor bisa disewakan, mobil bisa disewakan, onta bisa disewakan, ya. Budak bisa disewakan budak, kucing bisa disewakan. Kalau bisa dimanfaatkan, boleh, ya. Kucing. Idza kana asmana fi atharun wa tajuzul aidiyatu mutlaqan. Lah area itu ada yang area mutlaqah. Area mutlaqah itu napa? Pinjam meminjam yang tidak perlu pakai akad karena sudah bergabung dengan akad yang lain. Contohnya ini menyuguhi dengan unjukan ini. Tadi kan monggo ngunjuk, apa yang beliau monggo ngunjuk kali tak sambuti gelasnya. Karena secara fikih kan harus ada akadnya. Pinjam meminjam harus akad. Kalau ada akadnya kan haram. Nah, ini namanya ariyah bimniyah. Ariyah pinjam meminjam yang tidak perlu pakai akad karena sudah bergabung dengan akad yang lain. Paham ya? Jadi jenengan rasa khusyuk banget ketika terjadi warung bakso, Pak beli baksonya kalian nyambut mangkoke. Wah, sok Islami gue. Apa namanya? Kemudian apakah akad ariyah ini merupakan akad yang dibenarkan di dalam syariat? Dibenarkan. Jadi akad ariyah ini merupakan akad yang dibenarkan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnahnya kalau ada tetangga kita butuh uang, kita itu minjemi, itu sunnah. Nah, itu ngiklaske utang niku ganjarane luwih gede daripada minjemi harta oleh biasa. Nih terus tingkatan yang paling dhuwur abot ya abot ya.
tingkatan yang paling dhuwur napa? Ngiklaske barang yang dicuri. Iku gede ganjarane. Gus Dur itu kan nate kan di ruangnya presiden itu ada orang bilang, Gus saya mau utang berapa 5 juta di Ki Arto, ternyata Gus Dur kan bukan mersani bukan paten di Parengnya ternyata 25 juta. Loh Gus tadi itu ternyata uangnya 25 juta. Loh, kamu apa gak periksa? Apa gak kamu ngecek Gus? Orang ini bohong Gus. Ya sudah tak ikhlaskan. Lawang ngapusi wae lawang minjem wae ganjaran gede apa boleh ngiklaske barang sing diapusi. Dimengikhlaskan barang yang dicuri oleh orang bu ganjarannya agak begitu. Nah ikhlas lagi, nah ikhlas. Lalu musta'ini bikimatiha yang matalah biha. Lah ngeten. Pinjam meminjam dan semua akad tadi bu hanya boleh dilakukan oleh ahli atau tabarruk. Napa itu ahli atau tabarruk? Ahli tabarruk itu orang yang berhak melakukan akad di dalam syariat. Satu, orangnya sudah balik. Anak kecil betul asal melakukan 3 akad ini harus balik. Anak kecil minjem boleh nggak? Makanya kalau sering matur jenengan nggih, nak saged jenengan ampun niat memberikan sesuatu pada anak. Tapi nopo minjem mawon, paham nggih? Dah aku beli mainan niatnya tak pinjemkan kepada anak. Loh, kenapa? Kita nggak tahu, Pak, Bu, nggih. Anak ini kan mainan sama temennya. Jadi betul. Lah ketika mainan sama temennya, dia meminjamkan barangnya, sana betul. Asal betul. Misalnya jenengan ada putra, Yuswani kan 1 tahun. Punya motor-motor, dipinjamkan temennya boleh nggak? Tidak boleh secara syariat. Karena syaratnya ariah pinjam meminjam itu harus sudah paham ya ibu-ibu ya. Makanya solusinya bagaimana? Solusinya dah iki mobil-mobilan tak niati tak tuku tak pinjemin ke anak. Lah masalah nak pinjemin kotor wis tak kasih, paham ya. Nah ini solusi bu, solusi. Salah kok rumet toh. Nggih ngoten niku nah boten diaturaken. Nomor 2 adalah orangnya merdeka, budak tidak boleh melakukan akad ariyah, budak nggak berat. Yang ketiga adalah orangnya itu berakal, tidak boleh orang gila. Orang gila tidak sah melakukan akad ariyah. Makanya yang keempat adalah orang yang bebas, bukan terpaksa. Makanya kadang-kadang di beberapa konten ada orang mengatakan, loh kenapa kamu mengatakan begitu? Kemarin terpaksa. Karena kalau ada kalimat terpaksa, harusnya pengadilan memberikan hukuman yang ringan karena terpaksa. Nenek Mina ya. Nenek Mina nyuri kakao. Ketika nyuri kakao berarti melanggar 362 513 KUHP, 3 bulan penjara atau 3 juta rupiah. Nah ini nak corok. Saat itu hakimnya adalah hakimnya tapi soalnya hakim yang 2 itu alumni universitas yang positivisme, universitas yang kaku undang-undang. Nah beliau tidak kaku undang-undang, maka beliau kata, dengan ini saya putuskan bahwa Nenek Mina dihukum 3 bulan penjara, dan Anda yang tinggal di sini semuanya saya denda 100.000 rupiah per orang karena Anda membiarkan orang yang kelaparan. Nah, ini Nenek Mina. Yang berikutnya, jadi kalau mau kurang sesuatu yang terpaksa itu buat adanya dosa 12. Lagi, sesuatu yang terpaksa tidak tahu itu tidak berdosa. Contohnya, yang itu wong lanang. Wong lanang itu lebih ke kamar ibu. Kemarin saya pengajian di Kartosuro, ada pertanyaan. Kalau ada laki-laki masuk ke kamarnya, kemudian dikira itu istrinya, terus ditubruk, dijima, bla 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 bla. Berdijima, loh. Ini siapa? Iku adikku, Mas. Kalau dosa enggak? Bukan dosa, satu. Yang kedua, kalau punya anak, anaknya B-nya pada bapaknya bukan ibunya. Kalau anaknya itu apa? Anaknya itu kan boleh sentuhan sama ini, boleh sentuhan sama ibunya. Kalau anaknya lanang lah dosa gitu. Keluar dari perutnya si perempuan, tapi perempuan itu nggak boleh sentuhan sama ibunya kan, bukan siapa-siapanya. Kalau syibhwat itu B-nya pada bapaknya, bukan pada ibunya. Kalau zina, B-nya pada ibunya, bukan pada bapaknya. Kalau ada anak zina,
anaknya kok lanang, anaknya kok wedok, berarti tidak boleh sentuhan sama bapaknya. Paham ya? Tidak boleh berdoa-doa sama bapaknya. Ini contoh. Jadi tidak sengaja itu tidak dosa. Paham ya? Tonggo kulo enak. Benar sing lanang jadi benar sing lanang. Dia boter loh. Bejo lanang gitu. Ngeten. Kemarin tuh ada Bu tentang di daerah Pantura sana. Niku sampun buyut ibu, sampun buyut. Ternyata ada orang bilang, Mbahmu biyen nyusu pada ibunya Mbah Putri. Nyusu berarti apa, saudara susu. Bagaimana hukumnya? Sudah, semuanya batal demi hukum. Jadi apa namanya, perkawinannya saat itu juga sudah otomatis cerai. Paham ya? Ini beberapa hal yang berhubungan dengan ariyah, dengan wakalah, dan dengan yaitu syirkah. Kira-kira ada pertanyaan buat monggo. Iya. Kenapa? Ada yang mau ditanya? Waalaikumsalam. Saya ulang. Ada dua pertanyaan. Pertama, ini mengenai perjanjian. Ada orang menitipkan barang di toko, gitu. Nah, menitipkan barang makanan. Nah, ternyata makanan tersebut sampai 10 tahun tidak diambil. 10 tahun. Nah, jadi pemilik toko itu bingung antara mau kemana atau dibayarkan bagaimana, itu kan ya bingung. Akhirnya karena kita juga tidak tahu, kita memberikan uang yang kita anggap itu sesuai dengan harga tersebut, kita masukkan ke masjid. Ini pertanyaan untuk hukum atau akadnya bagaimana Ustaz? Karena kita tidak tahu. Kalau nggak ada orangnya memang nggak tahu. Nggak tahu, itu cuma itu barang makanan gitu. Ada terus isinya. Berarti yang nitipkan nggak tahu siapa? Nggak tahu. Nyata. Kalau di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, jenengan tidak boleh melakukan akad apapun kecuali harus tarafu ilal hukama, harus matur ke hakim. Bahkan ini matur ke Pak Ketua RT, Ketua RW, kelurahan. Terus ditunggu sampai setahun. Ditunggu sampai setahun. Kan 10 tahun saya mulai syarat. Lebih dari 10 tahun. Terus ketika tidak ada yang mengaku, jenengan boleh melakukan apapun terhadap barang tersebut, termasuk disedekahkan. Tapi pada suatu ketika kalau sampai pemiliknya datang, jenengan wajib mengganti. Nah, kalau kita sebenarnya pilihannya tiga, menguangkan itu, atau membiarkannya, atau mensedekahkannya. Tapi kalau sedekah ini, kalau pada suatu barangku biar harus diganti, habis. Sah. Nah itu sampai toko tutup itu, barang sampai membusuk itu kan akhirnya kita tidak tahu kan kita harus bagaimana. Ya akhirnya kita sedekahkan, ya kita anggap sesuai dengan harga barang tersebut. Kalau sampai mati, kalau jenengan buat jenengan sejumur, maka berarti jenengan tidak terlalu berusaha. Kalau ternyata jenengan semua itu, ternyata itu bang, ibumu biar tak tadi bikin, maka anak jenengan wajib mengganti. Itu nggak dosa ya Ustaz? Nggak dosa. Aku kan dihisap gitu. Boleh. Buaya bisa. Itu yang pertama ya Ustaz ya. Terus yang kedua, mohon maaf loh Ustaz, ini saya ngomong apa adanya Ustaz. Ya mohon maaf ibu-ibu Ustaz. Jadi ketika kan kita merasa mohon maaf mau ketep ya Ustaz. Nah pas sholat posisi kita sholat, karena kalau kita bergerak itu nanti akan mengeluarkan, jadi kita posisi sholat aja, tapi tidak begini gitu loh Ustaz, yang gerakan itu apakah dosa Ustaz? Karena kan kita takutnya sudah beberapa kali, mohon maaf kita tidak ada keinginan untuk BAB, tapi rasa pengen keluar dulu Ustaz.
terus kita diam, tapi bukan gerakan begitu, gerakan sholat gitu Ustaz. Apakah itu termasuk berdosa atau tidak atau bagaimana? Syaratnya kentut bisa membatalkan sholat itu dua, Bu. Yang pertama adalah ayyaku nasutu hudud, harus ada suara hud. Tapi karena rendung itu. Jadi supaya karena itu kan sudah batal ya, maksudnya 2 kali itu batal, sudah utuh. Terus kita berusaha supaya tidak batal lagi gitu loh. Tapi yang kita kan baik bukan mempermainkan gitu loh. Nah kita diem nggak banyak gerak, cuma begini-begini itu apakah berdosa gitu loh? Yang kedua, syarat kentut yang membatalkan wudhu itu ayaku nabri, harus ada baunya. Jadi nanti dengan rasanya kayak kentut, tapi belum ada baunya atau nggak ada baunya, maka kentut itu tidak membatalkan sholat. Sekarang itu nggak apa. Biasanya itu sih sampun rada-rada anu. Pokoknya biasanya itu sih sampun tahun anu angkatan 70-an atau gitu. Saya benar jadi kadang itu saya begini nggak begini gerakan gitu, saya gitu. Tapi kan saya itu tadi itu dosa nggak gitu loh, dosa nggak. Jadi buatan apa-apa. Kalau misalnya tidak ada dus dan tidak ada baunya, maka betul-betul Pak cis Cuma kita sholat dengan duduk itu diperbolehkan kalau tidak mampu berdiri. Makanya kalau alasannya kadang-kadang itu mudah sakit. Sholat itu boleh duduk kalau tidak bisa berdiri. Jadi itu tadi loh, Ustaz. Nah kalau yang jalan itu namanya beser, yang jalan beser seperti itu. Makanya apa namanya tetap berusaha berdiri. Apa namanya nanti kalau misalnya jenengan kok tetap nentutan, maka jenengan wudhu pun niatnya list tiba di sholatnya isun wudhu kesannya asal sholat. Namun ngoten baik mah kita bisa satu sekitar itu bener bener. Sami kalian jika nanti surat Allah per netes nanti jalan netes pipis tes beser. Itu kalau sudah wudhu memang betul gak ada cara lain kecuali harus beser gitu. Tapi niat wudhu nih niat wudhu kesannya asal betul bergabungan hadis. Paham ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada itu? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, dilelai ya Pak ya. Ada orang kan gini mau sholawatan. Kalau mau sholawatan jamurid itu kan setahun sebelumnya kita sudah antri, kita sudah daftar. Terus teman saya itu berniat, cuma berniatnya dia kan punya emas. Emasnya itu walaupun hanya kumpul nggak satu pasang, cuma ada 2 pasang, dua macam gitu ya. Terus aku niat diserahkan sama ibu ketua. Terus dan dalam niat itu haruskah ada hitam di atas putih? Soalnya kan panitia juga banyak, ada yang dengar dia menyerahkan itu cuma 4 mata. Cuma ibunya yang menyerahkan itu kan cerita sama ibu si A, si B gitu. Nah terus si panitia lainnya kan sih tanya kan nggak jawab ya, nggak jawab. Terus gimana itu harus pakai hitam di atas putih apa enggak ya Pak ya? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa kalimat yang menjelaskan faktubu fakita bumakbaruna pariha numakabuldo faktubu ini kan artinya apa? Nak jenengan itu memberikan sesuatu atau melaksanakan itu paling bagus itu ada catatannya dan ada 2 saksi. Bagusnya begitu maksudnya. Tapi yang ngapunten itu tidak menjadi syaratnya sahnya daripada melakukan akad itu. Lah misalnya terutama wakaf
Wakaf itu kan saksi harus 5. Kenapa? Khawatir nanti kalau anak turunnya protes atau meminta kembali. Saya ini ngagem saksi dan tercatat nak boten nggih boten nopo. Biasanya jadi Imam Nawawi ibu. Imam Nawawi niku sing ngarang Riyadhus Shalihin tidak pernah makan kurma yang ada di negara Syam, negara Suriah. Kenapa? Beliau kan seorang hakim. Beliau tahu dulu ada orang yang mewakafkan tanahnya itu, tanah kurma, kebun kurma, dikali anaknya disuruh mulai. Lah ketika anaknya diminta kembali, tanahnya yang mana nggak jelas. Maka karena khawatir kurma yang ada di Suriah itu berasal dari tanah yang tidak halal tadi, mergo dirampas dari hak wakaf tadi, maka beliau selama hidup tidak pernah makan kurma yang berasal dari kebun-kebun kurma yang di kota Syam, Suriah. Demi kehati-hatian, begini, hati-hati. Jadi dengan mewakaf sesuatu, putranya udah setuju, hati-hati. Kalau itu ngatain, kalau alhamdulillah ya, produk terhiping tanah wakafnya lumayan. Itu akhirnya anaknya sing keluar parang, anaknya ikhlas boten, saya itu anaknya menantunya kadang-kadang anak gue ikhlas buat menantu kadang-kadang. Jadi dijalanin agak orang mewakafkan di rumah ya deh, menantu. Rencana kula pun enten diwakafi tanah, terus gede pondoke, santri ini mah 300, menantunya ya gak setuju. Tapi dibalikin kasihan santrinya kan ya. Bener itu boleh? Iya. Tentang akad syirkah nanti itu pembatalan, kalau pembatalan sedekah itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ya di sebuah perkumpulan itu ada door prize ya. Door prize yang pengambilan door prize-nya itu menggunakan nomor dan berbayar, itu termasuk judi atau bukan? Nggak tahu. Jadi satu yang pertama akad syirkah itu bagaimana pembatalan sepihaknya. Yang kedua tentang door prize ya. Door prize-nya itu mengambil nomor dan berbayar. Itu aja. Jadi pengertian judi itu adalah yaitu ayat stami'an nas, tiang itu dikumpulkan arto. Setelah uang itu dikumpulkan, kemudian pesertanya tiang niku dan yang menang di antara itu namanya judi. Bukan termasuk judi kalau begini, misalnya ini kisah rombongan sekitar 100 orang, iuran 100.000. Ternyata ada salah satu sebutan iuran, terus 100.000 jadi hadiah, nanti dimenangkan salah satu jenengan, maka bukan judi karena tidak semuanya ikut iuran, paham ya? Bahwa caranya berarti ya. Atau misalnya kabeh 100.000, salah satu iurannya 200.000, maka bukan termasuk judi. Lah, kalau misalnya door prize itu hadiahnya jelas tidak diambil dari iuran. Pertanyaan kedua, door prize itu pesertanya tidak yang iuran, maka jelas tidak termasuk judi walaupun pakai nomor pengundiannya betul nomor. Berarti saya garis bawahi Ustaz, kalau uang pembelian door prize itu dari peserta, kemudian peserta yang mendapat juga peserta juga, itu termasuk judi. Kecuali kalau salah satu peserta nggak iuran. Wes rasa iuran ya. Bukan judi. Solusi, ada solusi. Oh tapi salah satu peserta iurannya konsen luwih akeh. Bu ketua, jadi iurannya 150.000 ya. Jadi membeli nomor itu tuh kalau misalnya yang membatalkan itu bukan judi kalau salah satu dari peserta itu tidak membeli nomor door prize itu gitu kan? Atau misalnya submeten iuran KB salah satu ikut lomba maka berarti tidak judi. Terus yang kedua Ustaz, Terus pertanyaan yang satunya apa? kedua akad syirkah pembatalan sepihak bagaimana? Secara fikih pembatalan sepihak itu bisa, memang batal ya mata syah. Cuman secara hukum nasional tidak bisa, harus melalui notaris dan seterusnya ketika jenengan membatalkan sebuah akad. Secara hukum nasional ya, hukum fikih sah-sah malu. Memang boleh. Ada yang lain? Tentang syirkah kerjasama. Arisan itu di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin
hukumnya boleh-boleh mawon, sah-sah mawon. Lah Pak, kan ada administrasi 100.000, ya itu urusan yang lain, Yang penting jenengan ketika 10 orang arisan, 1 orang 1 juta, mungkin untuk 10 juta. Masalah 100.000 nanti dijadikan cash itu urusan yang lain. Sudah mau. Arisan. Ada yang lain? Monggo santai. Mbok. Arisan ini biasanya arisan apa kurban? Arisan kurban. Ada yang lain mau ditanyakan? Udah. Ditutup doa. Ada yang sakit beberapa anggota. Mugi-mugi sing lebih gerah diberkahi sehat walafiat karo Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun dongane nggih, mugi-mugi pesantren ingkang nggih kula rintis Sehingga Karangasem ini mungkin insyaallah bulan ini kula badhe merekrut untuk yang di Kepaten. Dunganipun mugi-mugi dados pesantren ingkang barokah nggih. Tahun kemarin kita juara satu nasional membaca kitab kuning Bu. Tahun ini bulan ini alhamdulillah juara 1 lagi baca kitab kuning tingkat Jawa Tengah Jogja. Bulan ini akhir bulan ini kemudian dilombakan lagi. Kesannya pialanya tetap Karangasem. Pondoknya cilik tapi pialanya gede kan ya lumayan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah ala ma wa salafun shalih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pekatan mugi-mugi ingkang gerah tinggal sehat, yang sehat tetap sehat, tidak ada hajat dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.